Di sini ada berita yang sangat mengejutkan ya. Di sini saya baca di portal media konsumen. Di sini dia tidak merasa mengajukan, tiba-tiba ditransfer sama aplikasi Tunaiku 34 juta. Terus nggak bisa dibatalin. Oke, kita akan bedah ya masalah ini dan kasus ini. Oke, kita baca aja nih judulnya. Tidak merasa mengajukan, tiba-tiba di aplikasi Tunaiku ada pinjaman 34 juta yang tidak bisa dibatalkan. Jadi mungkin kasusnya ini tiba-tiba dia dapat transferan gitu 34 juta ke rekening dia. Wah, oke, kita baca nih. Jadi sebelumnya si nasabah Tunaiku ini sudah 2 kali meminjam dalam beberapa tahun. Nah, tagihannya sudah tinggal sisa 3 kali yang angsurannya sebesar 1 juta dari 16 kali cicilan. Nah, terus dia nggak pernah telat nih. Namun kemudian muncul top up pinjaman di aplikasi Tunaikunya senilai 34 juta. Ya biasanya kan gitu ya, kita sudah melakukan cicilan terus udah lancar lah gitu. Tiba-tiba ada dapat limit lah atau top up sekitar 34 juta. Nah, padahal di sini tertulis dia tidak pernah mengajukan. Nah, saat itu saya sedang tidak menggunakan HP saya karena saya sedang berada di luar rumah. Pada saat saya pulang, saya cek di HP ada notifikasi dari Tunaiku bahwa pinjamannya sedang diproses. Padahal saya tidak merasa menyetujui dari HP saya. Nah, ini aneh banget nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Gila lo, 34 juta. Gokil nih. Nih, setelah itu saya langsung konfirmasi ke pihak CS Tunaiku dan saya minta tolong agar pinjamannya yang tertera di aplikasi tersebut dibatalkan. Karena saya tidak merasa menyetujuinya. Kalau saya cek pengajuannya itu baru selang lebih dari 30 sampai 60 menit. Nah, namun pihak CS bilang tidak bisa dibatalkan. Nah, ini masalahnya. Siapa yang mengklik itu? Siapa? Bukan dia nggak merasa, tapi tiba-tiba dia ngeklik seperti itu. Pas dibatalin dia nggak bisa. Ya kurang tahu juga ya, mungkin apakah ini dia emang sebenarnya ngeklik, tapi dia akhirnya mau bikin berita seolah-olah emang dia tidak mengajukan atau seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ya. Karena dana sudah akan masuk dalam 3 sampai 24 jam. Makanya dia ngebatalin. Oke. Berarti di sini dia merasa benar-benar tidak mengajukan ya. Nah, terus di sini dia bilang merasa dananya belum masuk, masa nggak bisa dibatalin kecuali dananya udah masuk nih. Nah, saya sama sekali tidak merasa mengajukan. Itu kata saya. Tapi dari pihak Tunaiku tidak punya solusi atas masalahnya. Ya benar juga sih, dia akan bingung ya. Karena pihak Tunaiku atau CS Amar Bank ini berpikir ya karena sudah terjadi transaksi, sudah terjadi klik-klik gitu kan. Terus di sini juga si nasabah ini telah merekam pembicaraan dari CS-nya itu. Saya tidak bisa memberikan solusi untuk pembatalan peminjaman. Nah, itu CS bilang kayak gitu. Sedangkan saya lihat di aplikasi, saya akan ditagih sebesar 34 juta. Saya sudah bilang ke CS-nya, saya tidak merasa mampu untuk mengembalikan dana sebesar itu. Oke, jadi mungkin sebenarnya si peminjam ini nggak tahu ya, tiba-tiba dia ditransfer aja dan dia juga ingin mengembalikan uangnya itu 34 juta gitu atau dibatalin. Nah, tapi kan di sini dia berpikir dia tidak pernah mengklik sesuatu, mengapprove sesuatu, tiba-tiba dia ada proses persetujuan yang dananya akan masuk 3 kali 24 jam. Nah, ini kan aneh banget gitu. Nah, ini bisa jadi misteri ya, tiba-tiba banyak juga pinjaman online yang tiba-tiba ditransfer, tiba-tiba dapat tagihan dari seperti ini gitu. Apakah HP-nya disadap ataukah HP-nya dipakai orang lain, kita kan nggak tahu. Tapi yang jadi masalah kenapa ini bisa masuk ke rekening dia pribadi, akan ditransfer ke rekening dia. Nah, ini yang jadi masalah juga gitu kan. Nah, di sini juga akhirnya dia melakukan pengaduan ya. HP saya kena fraud melalui APK Tunaiku. Bukan saya yang meminjam, pokoknya dia nulis seperti itulah gitu kan. Nah, sampai berita ini diturunkan, pihak Tunaiku belum ada tanggapan dari surat pembaca ini. Cuman kita baca ya di sini komentarnya udah lumayan banyak nih. Komentarnya ada 74 komentar. Oke, percuma bang, lapor OJK gak bakal ditanggapi. OJK ibarat boneka saja. Wah, pokoknya begitulah gitu kan. Nah, kita baca lagi ke bawah. Saya dukung bro, lapor ke OJK gitu kan. Ya, jadi orang yang ini tuh pengen melapor ke OJK. Kan gak enak banget kalau misalnya dia sudah sudah ditransfer 34 juta ke rekening dia, tapi dia harus membayar bunga-bunganya. Ya dia rugi dong, rugi banget gitu. Nah, tolong ya Tuhan aku ya, ini gimana nih permasalahan ini.
Ada orang yang nggak minjem tiba-tiba ditransfer, apalagi nanti bingung untuk mengembalikan uangnya gitu. Mau dibalikin nih 30 juta tapi kan beserta bunganya, ya kan pusing juga kan seperti itu. Oke, ini jadi pelajaran kita ya, untuk kita semua. Kalau misalnya kalian mendapat seperti ini, langsung tiba-tiba deh dilaporin, atau kalau kalian ada di aplikasi Tunaiku, udahlah stop untuk pinjol gitu. Kalau ada limit-limit seperti itu kalian lunasi, udah hapus gitu. Karena mungkin sistem error seperti ini akan ada terus menimpa kalian. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.